Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Terima kasih banyak buat jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah yang dari Bandung, mana tepuk tangannya. Yang dari Palembang mana tepuk tangannya? Masya Allah seneng banget. Saya mau tanya dulu sama jamaah yang ada di studio mewakilin di rumah. Pengen tahu saya kalau ibu-ibu yang hadir di sini kira-kira kalau pikiran isi yang ada di kepala suami apa ya? Coba kita tanya dari sebelah sini dulu dari Bandung. Kira-kira apa Bu? Apa ya? Ibu taunya apa kalau suami lagi mikirin apa sih biasanya? Oh, kerjaan. Kalau kerjaan yang sebelahnya senyum-senyum takut ditanya Bu. Kenapa Bu? Apa yang dipikirin suaminya? Paling makanan. Makanan. Coba kan dari Palembang ya coba. Kita tanya ibu suaminya mikirin apa kira-kira? Pendidikan anak. Pendidikan anak. Sebelahnya? Biaya. Coba kalau yang ini mikirin apa Pak? Mikirin anak-anak saya juga. Oh gitu, Masya Allah luar biasa. Tapi jamaah luar biasa ya. Kadang-kadang suami dipikirin cuek aja orangnya. Ya diajak komunikasi nggak mau padahal di kerjaan di kantor lagi numpuk. Sampai rumah, Pak, Bapak kok diem aja sih? Kok jadi suami cuek banget sih? Kayak nggak ada komunikasi sama istri. Terus udah gitu suaminya lagi pulang capek-capek. Dia bilang katanya, kamu kemana? Kok jam segini baru pulang? Selingkuh ya? Ada aja katanya. Kata suaminya, ya Allah di kantor salah, di rumah salah. Ini Masya Allah luar biasa ya. Nah ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Biar hubungan rumah tangga makin harmonis, amin. Suami istri makin harmonis, amin. Istrinya makin disayang suami, amin. Nih temanya luar biasa. Biar semuanya tahu temanya hari ini adalah ini dia isi kepala laki-laki. Alhamdulillah. Jamaah. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat dulu nih ada sebuah video tayangan tentang laki-laki isi pikirannya apa sih? Ini dia tayangannya. Harus banyak berzikir. Tapi gak usah harus ngemplang-ngemplang kepala juga. Tapi yang sebelumnya pusing. itu, kenapa juga ya dia mempertahankan. Itulah maksudnya perjuangannya. Itu kan masalahnya kan cuan Ustadz. Buat dijual, buat anak istrinya. Jadi dia Dia harus mempertahankan itu walaupun dia harus kecebur. Gitu. Tapi laki-laki tidak bercerita ya. Tidak bercerita. Tayangan sebelumnya kan ada bapak-bapak yang diem aja. Dia lagi mikir ya Allah nih utang istri gue banyak gitu. Gimana cara bayarnya. Ya udah makasih banyak. Kalau begitu kita tanya aja langsung. Saya mau nanya sama Habib. Sama Habib makanya nih. Oh, itu udah ada. Nih Habib kita mau tanya nih ya kan. Bicara masalah tentang suami. Begitu berat tanggung jawabnya. Pikirannya kepada keluarga. Ketika suami rela nih yang namanya menyingkirkan kesenangan. Terus hobinya. Demi anak istri, demi pendidikan, demi kebahagiaan istrinya. Tapi di hati terdalamnya nih jujur aja mungkin semua laki-laki di rumah merasakan juga ya. Aduh kok beban sebenarnya. Cuma ini kan masalah tanggung jawab. Nah sikap apa yang harus diambil oleh suami supaya nggak jadi stres. Nah ini mau izin penjelasan ini Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya Her Ustadz Maulana, Mas Fadli, Ustadz Jalulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina. Wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Yang insya Allah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika seorang suami
memiliki hobi atau memiliki segala sesuatu yang dia inginkan. Terpaksa dia harus redam itu semuanya karena apa? Untuk mencari nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, wajib bagi seorang istri untuk menghormati suaminya, mentaati suaminya, dan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga menjadi kebaikan di dalam rumah tangganya. Dan terlebih khusus untuk suami, ketika keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil, bertawakal kepada Allah, berharap akan mencari ridhonya Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, mencari rizki, dan insya Allah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar, berusaha, silaturahmi, jalankan, dan berharap mencari rizki yang halal, yang berkah. Insya Allah Allah dapat, Allah berikan, Allah kasih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sayang kepada hamba ketika hamba tersebut berjuang, berusaha, berdoa, ikhtiar. Sehingga apa? Sehingga jalan langkahnya mendapatkan ridhonya Allah dan dapat rezekinya. Kalau mau dapat rezeki yang halal, yang berkah, sholat 5 waktu. Jangan tinggal, sholat qobliyah, ba'diyah, bangun malam, berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan ikhtiar dalam pekerjaannya, berusaha untuk mendapatkan yang halal, yang berkah, cari yang baik, jujur, dan berbudi pekerti yang baik. Dan tentunya laki-laki harus bisa melapangkan dadanya. Ketika apa? Ketika hobinya atau keinginannya, misalkan mau ngapain nih? Mancing, terus ngapain lagi? Main apa lagi? Oh, main padel. Turin katanya. Touring. Turin. Dan lain sebagainya. Mungkin bisa dia nanti dulu deh. Urusan saya buat keluarga dulu. Cari rezeki dulu. Mau misalkan main bulu tangkis nanti dulu. Mau main bola nanti dulu. Ya udah, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah semua urusanku. Karena apa? Saya cari nafkah, saya cari rezeki untuk anak istri saya. Ketika dia keluar rumah panas-panasan, capek, istri nggak perlu tahu. Istri nggak perlu tahu dia capeknya dia, mikirnya dia, berusahanya dia, diomelin sama bosnya, dimaki sama orang lain, atau diperlakukan yang tidak baik di luar rumahnya. Istri nggak tahu. Istri nggak tahu. Tapi di rumah akhirnya apa? Akhirnya kamu nggak perhatian sama saya. Kamu nggak apa lagi? Nggak ngertiin saya. Kamu nggak ngapain lagi Mas Fadli? Hah? Oh banyak. Banyak keluhan-keluhan biasanya. Kadang-kadang memang gitu ya. Maksudnya bicara masalah tentang pernikahan ini perlunya komunikasi. Betul. Kadang-kadang kita juga harus punya trust sama istri, harus percaya. Istri harus percaya sama suami. Banyak disalahin apa enggak? Biasanya begitu. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah. Jamaah. Saya mau tanya, jawab jujur ya Bu ya. Sering gak marah sama suami? Seringan mana, ibu apa suami yang marah? Ya Allah ya Robi. Bu, jujur bener ya. Gak jujur dosa loh. Kalian nonton seluruh Indonesia, berarti dosanya lebih banyak. Ya Allah. Tapi gini Bu, kalau udah bikin suaminya kesakit hati dengan ibu kadang-kadang pulang suka ngoceh-ngoceh, suami diomelin inilah itulah segala macem, suaminya lagi mumet, terus kira-kira dosanya besar gak Bu? Besar, udah tahu dosanya besar masih diomelin suaminya. Coba bagaimana caranya nih ya, istri minta maaf kepada suami, terus menjaga lisannya itu seperti apa sih? Coba kita tanya sama Ustazah Lulu. Masya Allah, sehat Kak Fadli? L-U, Yes, Lulu. that's right, Ya. L-U. L-U. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Silakan Ustazah Lulu. Masya Allah, mohon izin Habib, Ustadz Maulana, insya Allah mudah-mudahan berkah semuanya. Jawaban! Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini studionya Masya Allah luar biasa, makan cireng anget-anget, sebelah kanan ngejreng banget. Ini juga Masya Allah ada penyu di pinggir kali, warnanya kalem, unyu-unyu sekali. Insya Allah semuanya manggut-manggut, tanda setuju.
cemungut dalam menuntut ilmu. Insya Allah. Ya Allah, ya namanya juga manusia pasti punya salah. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina at-tawabun. Semua manusia punya salah, tapi sebaik-baiknya bersalah adalah mereka yang bertaubat. Namanya juga manusia, makhalul khata' wan nisyan. Tempat salah iya, tempat lupa iya. Ketika kita berbuat salah terhadap suami, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yuk sama-sama sadar diri, ya Allah, kita nih manusia punya salah, ada aja kesalahannya. Apa yang harus kita lakukan? Maka niat untuk meminta maaf dengan tulus, insya Allah. Maka minta maaf, hampiri suami kita, tapi ingat makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah, harus tahu waktunya. Karena ada pepatah Arab mengatakan likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqal. Setiap bicara ada tempatnya, setiap tempat ada bicaranya. Artinya harus tahu waktunya yang pas agar masuk kepada hati suami. Ya, kira-kira ini udah pas belum ya? Kayaknya belum, masih cemberut, ntar aja kalau misalnya malam kayaknya bisa nih. Jadi biasanya memang malam hari, kemudian moodnya sudah baik lagi, baru dibicarakan dengan cara yang baik, meminta maaf ada waktunya, pas, tepat, insya Allah. Kemudian apa? Yang kedua, benar-benar akui kesalahan, menyesal. Ada sahabat Rasulullah ini luar biasa yang bernama Muti'ah, sosok wanita yang salihah ketika suaminya pulang kerja sudah siap. Apa yang saya lakukan? Dari kesalahan saya ini apa? Tolong dimaafkan, minta redha-nya setiap hari seperti itu. Artinya apa? Yuk sama-sama kita minta ridha dari suami, insya Allah Allah pun juga ridha dengan kita. Jadi mengakui kesalahan, menyesal, jangan mengulangi lagi. Lisan kita yang salah, maka jangan sampai diulangi lagi. Atratil qadami aslam min atratil lisan, tergelincirnya kaki lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Maka jangan sampai kita ulangi lagi. Waktunya yang pas, kemudian benar-benar menyesal sehingga ada perbaikan setiap hari. Oh gitu. Curi-curi, cupke-cupke, semakin hari semakin oke. Tapi saya mau nanya dulu, jangan turun dulu. Saya mau nanya, emangnya perempuan bisa minta maaf? Minta maaf, iya, melupakan. Kan biasanya gini, kan rumusnya gini, kalau laki-laki salah ya kan, minta maaf sama istri. Langsung tuh, kalau perempuan salah, dia nanyain panjang ya, kemana dulu, kesini dulu. Bener gak Bu? Bener. Akhir-akhirnya yang salah siapa Bu? Ya laki-laki juga, katanya gitu. Suami yang salah, Masya Allah. Ya El, lu lagi. Makasih banyak Ustazah Lulu, tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Jamaah. Kalau suami pulang atau belum pulang dari kantor nggak ngabarin, marah nggak Bu? Marah lah. Kenapa Ibu marah? Karena mikirnya takutnya, aduh ke rumah siapa ini? Pas pulang ke rumah minyak wanginya beda lagi, gimana Ustadz tuh? Soalnya gini, perempuan itu banyak kepikirannya karena wanita itu diberikan sifat kasih sayang. Mau tahu nggak? Apalagi isi pikiran laki-laki. Yang di rumah penasaran kan? Penasaran dong. Yang di studio juga penasaran. Apa aja isi pikiran laki-laki? Kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini. Masya Allah. Jamaah. Alhamdulillah.